Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di Negeri 1 Bangunrejo, Bu Farid dan Bang Mudin sebagai tokoh, Pak Katriyoso betul Bang Mudin, Pak Katriyoso sebagai tokoh masyarakat yang saya undang, serta anak-anak kelas 5 dan 6. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam rapat pemetaan aset yang ada di sekolah. Yang kedua, selawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu dan anak-anakku serta Bu Farid, Katriyoso, Pak Yoso, terima kasih. Katriyoso juga Sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai macam bagian atau populasi. Nah, sekolah itu merupakan bagian atau salah satu ekosistem juga, yang mana di sekolah itu mendirikan sebuah pola hubungan saling menunjang. Ekosistem itu kan anak-anak saling membutuhkan, antara satu dengan yang lain. Jadi sekolah juga merupakan sebuah ekosistem yang mendirikan pola hubungan saling menunjang dalam teritorial atau lingkungan tertentu. Faktor biotik yang ada di sekolah diantaranya adalah, tadi ada murid, ada guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait dan pemerintah daerah. Jadi ekosistem sekolah itu tidak hanya yang ada di dalam sekolah, tetapi faktor-faktor yang ada di luar sekolah, termasuk dinas terkait, pengawas, masyarakat, orang tua, kemudian pemerintah daerah. Itu termasuk ekosistem yang ada di dalam sekolah. Kemudian kedua adalah faktor abiotik. Abiotik itu adalah faktor yang tidak hidup, yang terdiri dari ruangan, saluran, dan lingkungan sekolah. Jadi kalau kita membicarakan sekolah itu kaitannya tidak hanya sekolah di dalam sekolah, tetapi pemerintah atau dinas terkait. Kemudian cara pandang melihat sesuatu. Cara pandang terhadap sesuatu itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan. Maksudnya gitu, pendekatan berbasis kekurangan itu, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, kurang, tidak berfungsi dengan baik, dan akhirnya tidak menjadi ada kekuatan di dalamnya. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu cara pandang dengan menemukanali hal positif yang ada, menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, apa yang sudah berjalan dengan baik, inspirasi, kekuatan, dan potensi. Nah, itu Bapak Ibu, mari setelah ini kita bersama-sama memetakan aset yang ada di desa kita, supaya nanti bisa berkontribusi terhadap pembelajaran di sekolah kita. Jadi kita awali dengan modal manusia. Mari kita saling berhadapan mengelilingi meja. Nanti ada salah satu yang menulis mereka modal apa saja, kemudian hubungannya dengan kontribusinya di dalam sekolah kita. Anak-anak bisa menghadap ke sana. Kita diskusi bersama-sama. Pasirnya diputar ini. Posisinya dibalik. Kita awali misalnya di desa kita tuh ada wali murid yang mempunyai kemampuan apa gitu, bisa kita suatu saat kita ajak ke sekolah untuk membantu. Buat kerajinan. Kerajinan atau Pak Ali ini kan bisa Pak Ali. Nah, pembuatan iya vokasi. Mungkin nomor 1 Mbak bisa ditulis Pak Ali, pembuatan populasi mungkin. Boleh dimakan.
tonggone saya mungkin punya keterampilan Sunipan vaksin. Sunipan. Kita data semua yang ada, nanti kapan-kapan kita manfaatkan. Kita pilih. Kita datang atau kita undang ke sekolah. Kalau kerja sama Kita masukkan dulu, mau enggak Pak? Jahit Bu Sinten. Kalau itu mau Sinten Kak? Sutiem. Sutiem. Busutnya tempe. Busut dari tempe. Tempe gitu. Tapi istrinya Pak Ali Ahmad ini pas juga produksi tempe nggak Pak? Ya, sutiem tempe. Tempe nggih. Buatan keripik tempe. Tempe silakan biar buatan tempe. Kalau keripik tempe itu sutiem buatan. Bu Widrayati keripik tempe. Ibu Sinten? Siti Widrayati. Siti Widrayati. Jika ada Sitinya Widrayati Sarasan. Niku keripik tempe dan ceriping. Keripik tempe dan ceriping ya. Penjahit masuk betul? Bisa. Penjahit tempe ceriping. Ceriping ketela pohon. Tadi Pak Sunifah. Iya. Sistik apa biasanya juga tuh sistik ya? Sunifah. Pangsit, pembuatan pangsit. Oh Mbak yang itu Mbak ini. Jangan lupa. Dan Mbak kita sih tulis sana. Sunifah terus kita mana? Ibu Bayu gambar apa dok? Sapu lidi. Ibu Bayu namanya dok, kita dok. Bayu pun di dalam budi. Ibu Bayu kenal ya. Nah cari. Ahmad Syah ini Sapu Lidi. Ahmad ini. Ibu Bayu ini. Ibu Bayu. Itu sudah wilayah Pamutan itu. Gak tahu namanya. Buatan apa Ibu Bayu? Sapu Lidi. Sebenarnya didarani Joko Marsini. Joko siapa? Joko Marsini. Bayu kelas 5. Ibu Marsini. Mas. Ibu Siti Musayana. Pipet tempe sama ya. Ceriping pisang. Gak harus makanan kerajinan. Gak harus makanan. Dari makanan apa saja? Karya Termasuk seni atau perusahaan kayu masuk buatan ini tuh perusahaan itu orangnya atau perusahaannya? perorangan. Perorangan. Iya. Di mana perorangan? Pak Sukirno. Apa? Sinten Mahya? Nggak pernah ibu buat Pempek. Buat pempek Ibu Mahya. Sinten makanan. Masih ada satu lagi Nurul. Ahmad Soleh juga rajinan kayu. Buat pempek nanti. Nah, perlu di kopi banget. biasanya jualan. Oh, sudah di bawahnya. Tapi jualannya gitu Mas. Biasanya kayak gini. Really? Pak itu ada pembuatan arang bisa masuk nggak? Masuk? Bisa. Pembuatan arang Bapak Sukandar. Anak-anak yang kita rumahnya ada tetangga atau ibunya sendiri dengan apa bisa Ibunya di Mahya. Mas. ibunya siapa? Mahya. Mahya. Membuat apa? Makanan Tempe. pempek. Pempek ya, bisa. Nah,
Oh, Nurul Hayati. Hayati. Masih aku lagi sama. Kita data semua yang ada, nanti kapan-kapan kita kita manfaatkan, kita datang atau kita undang ke sekolah. Kalau penjahit apa? Penjahit. Kita masukkan dulu, mau enggak Pak? Penjahit. Penjahit Bu, sini. Ibu Evanya nih kan awal ya Mbak. Perumahan ibu. Apalagi berapa? Mafidnya soalnya sekolah Ibu teh putih. bojone Mbak. Ibu Evanya. Iya belakang sekolah. Nila Artunila. Astuti. Belakang mikir Penjahit. dari desa. Astuti sopo? Wiji Astuti, Bojo Astuti. Wiji Aji. Tanya ya namanya. Ada tidur keluar dulu. Sikit. Lah iya. Jadi apa dhewe juga. Fikoh ya terima jumuah. Khairiyatul Majmu'ah Bu, penjahit. Oh ini. Yatul Majmu'ah. Ngoten apa no? Mungkin penjagaan kita bisa mungkin mengundang satu orang saja barangkali dari mewakili. Sudah cukup ya. Rias pengantin. Enggak ini. Perlu itu kelihatan rias pengantin. Iya. Ayo siapa ini? Ayo kerja yayasan. Sharing. Ayo Ardia main saya. Ini Mbak Vini barang kan ya. Ayu. Mardian Maya Sasa. Alah Ayu salah. Yes. Vini. Ya, sama sini. Ibu Iban itu aja dia. Dalam beban. Beban jualan. Dia penjual apa itu? Tahu. Iya, prihatinnya itu. Tapi kan itu penjual ya, buatan penjual tahu ya. Penjual lah. Lagi buatan penjual tak, itu kan harusnya dia yang produksi tahu sendiri. Penjual atau pembagi? Itu tinggal jual berarti. Juara itu loh, orang Mbak. Pembuatan itu orang Mbak. Siti Jual. Apa ya? Juara. Kerupuk. Tapi kan juga dua suara kan gamelnya dia dan nanti dia langsung terus dijual. Menjadi seringnya. Siti Juwarok kerupuk rambak. Dia pembuat kerupuk rambak itu. Terus kok sampun boten wonten. Oh ya. Nah, sampun lalu baju yang model apa? Sosial apa? Sosial itu yang berupa sebuah organisasi atau kelompok masyarakat Bu. Misalnya Karang Taruna atau kelompok voli, sepak bola, begitu. Kelompok masyarakat. Iya itu ada muda kelompok pemuda. Ini tuh ceritanya. Amoeba itu anak muda Purworejo tapi isinya banyak yang pamotan juga kayak luar daerah. Kita menyebut amoeba ya soge. Kita mending di sini pamannya guys. Babar kesalama, nonton karuan. Itu nanti mungkin kayak apa? Fotografer itu pokoknya yang itu membuat video apa itu bisa dia. Tapi kita artinya perseorangan kalau kata amoeba itu kok dia luas ya di pun, betul nggak masalah. Cuma amoeba itu milik Bangun Rejo.
Sebenarnya namanya di Indonesia tapi anggotanya ada dari luar macam kegiatannya. Kegiatan bagus itu. Kalau misalnya amoeba khusus di misalnya ya pembuatan konten-konten bisa YouTube atau apa kan bisa kita. Nggih. Terus niku napa jenenge itu mungkin nanti ikut di kajian plus 6 Desmori kan juga masuk di amoeba juga. Ini kan bisa nanti Zumba. Bapak Nafal. Ya. Berarti masuk Mbak amoeba. Nggih. Karang-tarunan buatan betul. Kegiatan karang-tarunan. Iku Mas Dharma ketinggalan kok adem ayam tentrem enggak ada. Kelihatannya malah Nggih. Satunya di enter. Cuman itu maksudnya gini, kalau karang taruna kan kita ada apa pembiayaan dari desa itu ada nggih. Nah, niku mungkin untuk nanti pas ketika 17 Agustus atau apa tuh amobes dilakoke tapi dia ikut ikut mendukung nggih, maksudnya entah ikut dikonsumsi entah apa pokoknya dia itu intinya punya kegiatan itu terus yang dipakai SPJ itu masuk soalnya di amoeba berarti ya. Berarti amoeba nih mau. seakan-akan gini Bapak, amoeba itu seakan-akan Di Karang seperti Taruna itu. kegiatan Karang Taruna. Oh bagian dari karang-taruna berarti. Iya. Berarti yang Mbak. Kita buat amobanya kok karang-taruna nih berarti. Nah, kalau saya mending Karang Tarunanya. Nanti di dalamnya ada amoeba. Karang-taruna. Terus kegiatannya pembuatan konten kreatif kan apa Pak? Nggih, enggak apa-apa. Niku kan yang masuk di amoeba niku banyak sing hadroh juga bisa. Kan termasuk ada Edi Susanto niku nggih, niku juga hadroh. Ada hadroh. Terus tadi yang konten-konten itu juga ada. Tadi untuk yang senam Zumba itu juga ada. Itu nggih cara kula nggih langsung masuk di Karang Taruna tapi mungkin dikasih garis bawah amoeba, ngoten lho. Kegiatan nih. Lah nggih itu semua wow. Ada hadroh, ada konten kreatif benar mau ya. Nggih. Ya, termasuk Ada senam Zumba barang Senam itu Zumba. nggih dimasukkan. Karang-taruna, hadroh, konten kreator, terus senam Zumba. Nanti mengadakan ke sini anak-anak kembar di halaman semua. Iya. Nggih. Ini Bapak udah hari apa tuh, Jumat atau Minggu? Dulu Sabtu di Balai Desa. Hari Minggu sore. Terus yang PKK mungkin ada kegiatan apa tuh? Sing untuk misalnya kita hubungan dengan anak-anak sekolah misalnya. Sebenarnya itu PKK juga bisa apa? Mari sosialisasi soal gizi tadi jenengan bilang tuh bisa. Program peningkatan gizi anak kan. Iya. Ya tidak apa-apa itu nanti kan ada Bu Novi juga selaku bidan desa yang masuk di PKK. Nanti kan bisa mungkin minta apa dengan menyurati ke beliaunya atas nama PKK. Mungkin apa ke Bu Ingginya lah ya, ke Bu Inggi selaku ketua PKK nanti biar menugaskan Bu Novi selaku bidan desa dan Pokja 4 untuk apa nikuni di sini sosialisasi gitu aja. Iya Mbak. Berarti ini nggih. Iya. Apa mana kira-kira yang ada di desa? Kemudian kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kelompok tani masuk betul? Dan Kelompok tani. bisa ketika kelompok tani. Kalau kegiatannya apa kira-kira kelompok tani? Yang hubungannya kalian anak-anak sekolah? Kan nanti juga kaitannya tanam menanam apa Pak? Tanam-tanam. Kita nanam pohon, cara nanam padi, tanam jagung. Kan kita tidak tahu mungkin anak-anak bisa jadi petani. Bukan ya? Masuk ke kelompok tani. Kegiatannya cara menanam tanaman pangan ngoten apa dulu? Kan kalau tanam menanam kan banyak jenis ya Bapak. Mungkin dari segi tanam pangan, tanaman pangan, tanaman tahunan atau tanaman jangka menengah kan bisa ya. Organisasinya kita tulis membantu program P5 penguatan profil pelajar. Mungkin bisa tanam-tanam bunga. Iya. Bagus. Kelompok tani bantu program P5. Nanti biasanya kangelan terus. Nggih, maksudnya gini kelompok tani itu ada dua le, Pak nggih. Ada kelompok tani sing bapak-bapak itu ada untuk kelompok tani ibu-ibu ada itu kelompok tani wanita. Itu termasuk pengurusnya itu saya.
Nah, itu kemarin kan kita juga dapat hibah apa Kak ya gitu. Iya. Untuk tapi bukan uang ya, itu berupa bibit dan bibit lele. Bibit lele sama Pakan. bibit niku ya ada cabe, ada itu banyak, itu malah bahkan bibit-bibitnya itu di rumah saya masih banyak. Sampai Karena mungkin karena itu apa anggota di tempat saya kan tataran di atas ya di bidang niku ada cabe, ada kangkung, ada buahnya, sampai kemarin juga saya jual juga karena banyak di polybag. Tapi mungkin ibu-ibu yang lain tidak maunya karena gini. Cocok nih. Memang pelatihan yang bagus kan ngotor nih Bapak, mulai dari persemaian, dari penanaman. Kalau pemalinan lebih mudah. B5 kita juga masuk itu Mbak. Buat MOU-nya Pak. Aspirasi masuk. Berarti kita masuk lagi baik ke politik. Politik ini jangkauannya luas, kita jangan hanya di Bangun saja, termasuk di Pamotan. Kalau di Pamotan kan mungkin ada polsek, ada puskesmas, atau mungkin KUA barangkali. Tapi makin ada KUA nah ibu malah bocah-bocah sebenarnya cilik-cilik curang. Untuk SMA itu cocoknya aja jualan. Lagi kok nggak pikirannya malah ke sana. Cocoknya Bayu. Cocok khusus Bayu tak. Ampun. Mana? Pelaksanaan ekstra pramuka. Nek Kuramel iso ora Pak Iwan? Saged. Misalnya menjadi pembina upacara tahap pemelatih PBB tahap. Nggih. Pak Hasan itu biasa malah napa hansip nggih Kak. Hansip dilatih PBB. Dulu nggih sini tuh apa namanya? Kita ada pelatihan untuk hansip. Itu kan selain ada materi, kita juga ada PBB. Soalnya hansip kan setidaknya nggih kudune uangnya penting, maksudnya tidak harus uangnya gede tinggi tidak, tapi setidaknya kan baris-baris juga bisa gitu. Terus yang melatih juga dari Kuramil. Ini kok Kuramil berarti Mbak? Pelatihan PBB tata upacara ya? Sama tata upacara aja? Kuramil tradisi sing wonten mudeng Kau. Nah, kalau itu berarti anak-anak yang ikut serta sana ya? Kalau ya siapa orang kita dulu? Kalau Batu. Mas Sombong Wiro nggak ada sini. Jadi itu kan dari nggih. Ki Ageng Bedong sama Mbak Mustad. Mas Santawira ya? Kalau ya akan berdua. Yai Batu. Sombong Wiro. Tapi kita nek niku lho pas selon itu kita juga ada sedekah bumi walaupun mungkin tidak ada kosa atau apa bumi. Jadi kita begini niku sendang itu kan kita mesti ada katus kajatan kalau Pak Indi dan masyarakat. Berarti sedekah bumi ada Mbak? Boleh Mas Ewan. Mas Ewan kan malih. Halnya ada, halnya Mbak Mustajab. Nah, RT mriki di balai desa. Nah, tapi kadang tuh maju buka Jumat lagi, mboten ngertos pokoknya yang di balai desa itu kanton menunggu ibu-ibunya nek pas usia berono berarti ya ono bencaan nek mboten. Termasuk ngalungi itu budaya gitu. Budaya. Ngalungi sapi ngoten niku. Karipan lokal kan? Karipan lokal. Karena apa Iya. Sing paling taruh. Harus saja karena si ini. Dari sampai 3 niku Ya sedekah bumi nggih bacaan itu mah. Maka kalau kan sendiri, nggak ngalungi, nilainya tak boleh. Nilainya juga. Betul. Betah sama hewan pemeliharaan sapi. Peringatan Maulid Nabi bisa deh Pak. Tapi tinggi pula gimana? Maulid Nabi. Nomor 1 PHB ini kumpul. Jadi ini berapa? Mau kita masukkan sumber dipo. Hubungannya dengan sejarah dengan apa Pak Iwan? Sumber air. Itu setiap tahun dites loh Pak nilai airnya. Dan itu seandainya diminum mentah pun itu baik soalnya niku napa mengandung 0 kali. Finansial bisa kan lagi. Bos. Nah ini Pak Kepala nih. Anggaran berpikir. Mohon lewat. Ini dua ini kan bentuk bisa Pak. UKM.
Ayo bisa. Iya Mbak. KM ya. CSR. Iya, CSR. CSR itu mahal lagi. Apa sih? CSR. Bantuan rumah itu Kak. CSR BPD. CSR BPD. Selain dana khusus untuk bakti masyarakat. Jadi kan Bapak, nah Bapak kepala kurun logi sama pabrik semen itu juga sering kalau desa itu membuatnya ke sana pas itu mau 17 Agustus sekiranya kita kan ada apa mau lo Kak ketoprak ya kita kan membutuhkan uang banyak untuk maksudnya kan itu kita atas namanya mungkin juga di sedekah buminya itu kita kok soalnya jadi alhamdulillah dapat iya untuk uang apa malah pendidikan Bapak mungkin malah ya, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Dari hasil inventarisasi aset yang pertama ini aset manusia, ada beberapa warga kita atau masyarakat yang mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan pupuk vokasi. Ini nanti bisa kita manfaatkan ketika di materi sekolah ada materi pembuatan pupuk atau bertanam. Nanti kan bisa kita undang Pak ahlinya atau kita yang satu kelas ke sana misalnya. Tapi sebetulnya perlu kita komunikasi dulu dengan Pak ahli. Jadi dalam hal ini harapan kita adalah tidak sekedar teori saja, tapi kalau anak-anak langsung ke lapangan kan otomatis apa yang dilihat dilakukan itu akan menempel, anak mudah diingat. Kemudian misalnya ada materi tentang tempe atau fermentasi, jadi anak-anak nanti bisa kita bawa ke Bu Sutim atau Bu Sutim ya, nanti biar betul-betul menerangkan sekaligus ada barangnya. Jadi berdasarkan penelitian bahwa daya tangkap siswa kita itu lebih banyak dari melakukan daripada membaca dan mendengar. Jadi ketika dia melakukan itu melihat itu akan teringat lebih mudah. Kemudian ada Bu Sunipa, Bu Masini, Ahmad Zaini, pembuatan tabuliti, Siti Muzana dan sebagainya. Nanti yang penting saat ini adalah kita menginventarisasi, kemudian nanti kita pelaksanaannya kita rancang di kemudian hari, kita sesuaikan dengan materi pelajaran yang ada. Atau misalnya kita tidak menyesuaikan materi, bisa juga pada saat tertentu kita bisa datang ke misalnya anak-anak menghendaki Pak saya ingin melihat atau belajar pembuatan sapu, jadi nanti bisa kita ajak ke sana pada suatu ketika. Kemudian dari manusia kita coba ulas lagi yang Karang Taruna atau modal sosial. Karang Taruna ini ada beberapa kegiatan yang nanti bisa membantu kita. Yang pertama adalah makro, kemudian konten kreator. Konten kreator itu bagaimana cara kita mengambil video, kemudian kita edit sehingga menjadi konten. Kemudian ada senam zumba. Nah ini menarik juga senam zumba. Nanti kita undang infonya ke sini, nanti anak-anak di halaman misalnya tiap hari Jumat atau apa kita sedang bersama-sama. Kemudian di sini ada BKK. Ada BKK, alhamdulillah pada saat ini di BKK ada bibit yang nanti bisa kita manfaatkan untuk bertanam di. Itu kelompok tani buatan BKK untuk yang bibit. Kelompok tani, oh iya deh kelompok tani. Iya, kelompok tani wanita. Kelompok tani nanti apa-apa kita ambil bibitnya, kita coba mengembangkan proyek P5. Kemudian ada Polsek, ada Puskesmas, Warang, Koramil. Kalau Warangnya jangan khawatir, Bu Farid siap berdatang membantu. Warnanya ada di sini kok. Berarti. Kemudian dari model politik, model agama dan budaya, banyak tradisi kita yang bisa kita gali. Yang mana masing-masing tradisi ini kita ambil nilai edukasinya untuk anak-anak. Misalnya sebagai contoh tadi ada ngalungi sapi, nilai edukasinya apa? Kita menanamkan rasa bersyukur terhadap Tuhan bahwa memberi nikmat berupa ternak yang membantu kita di dalam
Kemudian ada kaul Ki Ageng Wedok, itu nilai edukasinya apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima ada modal lingkungan alam, ada pertanian, perkebunan, kemudian sumber pipo. Sumber pipo ini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengenai sejarah atau historis sumber tersebut, kemudian bisa kita dengan membawa anak-anak menerangkan tentang siklus sumber air. Kemudian yang keenam adalah sumber dana. Yang dari sekolah adalah biaya operasional sekolah, yang kedua adalah ada pihak perusahaan sebagai supporter kegiatan tertentu. Begitu mungkin anak-anak sebelum kita pulang ada usulan barangkali mengenai kegiatan-kegiatan yang kamu inginkan. Tiap hari Sabtu membaca. Siap. Tiap hari Sabtu membaca 5 menit sebelum pelajaran. Ya. Atau Mbak Bintang dicatat usulan bagus dari Bintang. Berarti masuk kegiatan literasi nanti. Mungkin setiap hari Sabtu selama 10 menit membaca dulu itu Bintang ya. Atas kehadirannya Bapak Ibu semua serta anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini nantinya memberi manfaat untuk anak didik kita sehingga mutu pembelajaran di SD Negeri 1 Bangurjo semakin meningkat. Terima kasih. Apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.